Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yang kedua, yaitu implementasi karakter yang berkeadilan. Perkenalkan, nama saya Lain Rizkianur Rahma, 3 digit NIM terakhir saya 115. Perkenalkan, nama saya Andi Jua Chelsea, 3 digit NIM terakhir saya 110. Perkenalkan, nama saya Siti Mamuda, 3 digit terakhir saya 103. Perkenalkan, nama saya Aliani Asia, 3 digit NIM saya 111. Perkenalkan, nama saya Sandra Agraini, 3 digit NIM terakhir saya 094. Perkenalkan, nama saya Dika Febriansyah, NIM 3 digit saya 113. Pengertian implementasi terkait dengan pendidikan karakter adalah penerapan suatu kegiatan atau metode secara terus-menerus yang dilakukan sebagai upaya terhadap pembentukan karakter secara religius. Implementasi karakter keadilan merupakan proses untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan. Hal ini mencakup upaya untuk membiasakan setiap individu, seperti siswa, untuk bersikap adil, menghormati hak orang lain, serta bertindak tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks sekolah, karakter keadilan diajarkan agar siswa dapat bertindak berdasarkan prinsip keadilan, yaitu memberikan hak yang setara kepada semua orang, bersikap jujur, dan bertanggung jawab dalam hubungan sosial mereka. Akibat munculnya apabila masalah tidak mendapatkan solusi, yang pertama, ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial dalam memperlakukan individu atau kelompok bisa menimbulkan ketegangan sosial. Contohnya, diskriminasi bisa menyebabkan konflik antara kelompok. Yang kedua, krisis kepercayaan. Ketidakadilan yang terus-menerus dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi seperti pemerintah atau lembaga pendidikan. Hal ini bisa membuat orang-orang tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial dan politik. Yang ketiga, penyebab konflik. Ketidakadilan seringkali membuat orang merasa tidak puas, yang kemudian dapat berkembang menjadi protes atau tindakan kekerasan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan yang berpotensi merugikan semua orang. Yang keempat, dampak psikologis. Orang yang merasakan ketidakadilan sering merasa stres, depresi, atau mengalami masalah kesehatan mental lainnya, yang bisa mempengaruhi seberapa banyak pekerjaan yang dapat mereka selesaikan dan seberapa baik kehidupan mereka. Yang kelima, keterbatasan kesempatan. Ketidakadilan dalam peluang seperti pendidikan dan pekerjaan mencegah orang lain untuk mencapai kemampuan terbaiknya, yang merugikan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, ketidakpuasan masyarakat. Ketidakadilan bisa membuat orang-orang merasa tidak puas di masyarakat. Ketika seseorang merasa tidak dihargai, mereka bisa merasa frustasi dan terasingkan. Adapun tawaran solusi. Yang pertama, pendidikan tentang keadilan. Menggabungkan pembelajaran karakter yang menonjolkan nilai-nilai keadilan ke dalam kurikulum sekolah. Mengajar anak-anak tentang empati, toleransi, dan keadilan sejak usia dini. Yang kedua, kebijakan yang inklusif. Membuat kebijakan yang memastikan semua orang memiliki akses yang sama. Ini adalah kebijakan afirmatif untuk membantu kelompok yang terpinggirkan. Yang ketiga, dialog dan mediasi. Mendorong percakapan antara kelompok yang berbeda untuk saling memahami perspektif masing-masing. Mediasi bisa membantu menyelesaikan pertikaian sebelum menjadi lebih rumit. Yang keempat, meningkatkan kesadaran sosial. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu keadilan sosial. Ini biasanya dilakukan melalui media sosial, seminar, dan lain-lain. Yang kelima, pengawasan dan akuntabilitas. Mendirikan lembaga pengawas independen untuk mengevaluasi kebijakan dan tindakan terkait keadilan, serta memastikan pertanggungjawaban bagi pelanggar. Yang keenam, pelatihan dan workshop untuk guru. Untuk meningkatkan kesadaran guru tentang bias dan cara mengatasi masalah keadilan di kelas, dengan mengundang pakar pendidikan dan psikologi untuk memberikan pelatihan dan memberi materi yang relevan.
ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa peran pendidikan dalam membentuk karakter yang berkeadilan di kalangan generasi muda? Menjawab pertanyaan dari Mbak Alia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter yang berkeadilan. Melalui kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, siswa dapat belajar tentang hak asasi manusia, empati, dan toleransi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan pelayanan masyarakat dapat memberikan pengalaman langsung tentang pentingnya keadilan sosial. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dika Ferdiansyah dengan NIM 3 digit terakhir 113. Bagaimana cara sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam kurikulum mereka? Menjawab pertanyaan dari Mas Dika, sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam kurikulum dengan memasukkan pelajaran tentang hak asasi manusia, etika, dan keadilan sosial. Misalnya, mata pelajaran sejarah dapat mencakup studi tentang perjuangan untuk keadilan di berbagai belahan dunia. Selain itu, proyek berbasis layanan yang melibatkan siswa dalam kegiatan sosial dapat membantu mereka memahami dan merasakan pentingnya keadilan. Solusinya adalah menyediakan pelatihan profesional bagi guru dan mengembangkan materi ajar yang relevan. Oke, terima kasih. Yang relevan. Oke, terima kasih. Saya Mbak Natalia. Perkenalkan, nama saya Anggi Jua Celsia, 3 digit terakhir saya 110. Apa peran guru dalam membentuk karakter yang berkeadilan di kalangan siswa? Baik, menjawab dari pertanyaannya Mbak Anggit, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter yang berkeadilan. Mereka dapat menjadi teladan dengan menunjukkan sikap adil dalam perilaku terhadap semua siswa, serta menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Guru juga dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu keadilan yang mendorong diskusi terbuka. Solusinya adalah melakukan refleksi diri dan pelatihan tentang kesadaran bias untuk membantu guru mengenali dan mengatasi bias tersebut. Perkenalkan, nama saya Safira Diandraini, 3 digit terakhir saya 094. Apa dampak dari program pendidikan karakter yang berfokus pada keadilan terhadap perkembangan sosial emosional dari siswa? Menjawab pertanyaan dari Mbak Syafira, program pendidikan karakter yang berfokus pada keadilan dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan sosial ekonominya siswa. Siswa yang terlibat dalam program ini cenderung lebih empatik, mampu berkolaborasi dengan baik, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Mereka juga lebih mampu mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Solusinya adalah menunjukkan bukti keberhasilan program melalui data yang testimoni yang mendukung manfaat pendidikan karakter. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, mungkin itu dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.